بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. Silakan dibuka surat Al-A'raf ayat 58 halaman 158. Halaman 158 untuk mushaf yang standar ya. Karena bisa jadi ada cetakan yang lain yang halamannya beda. Sudah ketemu semua Bapak Ibu? Kita mulai membaca. Oke, dimulai dengan ta'awud. Nanti kita baca sampai dengan ayat yang ke-67. Monggo, wahid isnain salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal baladut tayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakida kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum adzaba yaumin azim. Qala al-mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Qala ya qaumi laysa fi dhalalatun walakinni rasulun min rabbil alamin. Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Awa'ajibtum an ja'akum dzikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyundirakum wa litattaqu la'allakum turhamun. Fakadzabuhu fa'anjaynahu walladzina ma'ahu fil fulki wa aghraqna alladhina kadzabu bi ayatina
بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس في سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. Allahumma arhamna bil Quran. Seperti itu nih Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau kita mau wakaf nanti dididani berhentinya di mana, ada yang perlu diulang, ada yang bisa lanjut gitu. Kalau sudah tahu sedikit-sedikit bahasa Arab, ada banyak sekali tempat berhenti sehingga ketika nafas kita terbatas, berhentinya tidak tercekik gitu. Enggak kepatet gitu kan, enggak enak gitu. Kalau kita sudah tahu banyak sekali tempat-tempat untuk wakaf dan kita nanti akan refleks mau diulang atau mau terus, kita sudah tahu kalau sering-sering belajar bersama begini. Barakallahu fiikum. Bapak Ibu rahmatullah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita kembali dikumpulkan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini kemudian membawa perubahan bagi diri kita semua. Saya teringat dengan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah yang menggambarkan tentang kondisi orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundzirhum la yu'minun. Persemayan apa itu? Sesungguhnya orang-orang kafir bagi mereka sawa'un, sama saja. Apanya yang sama? A'andzartahum, kamu beri mereka peringatan, am lam tundzirhum, kamu tidak beri peringatan, mereka tetap saja tidak beriman. Maknanya apa Bapak Ibu? Maknanya apa? Itu nanti kan bisa dibikin kalimat susun balik gitu. Kalimat susun balik. Sesungguhnya orang-orang kafir itu mereka sama saja. Diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, tetap tidak beriman. Jadi kalau kita balik, orang kafir itu orang yang diberi peringatan atau tidak diberi peringatan sama saja, mereka adalah, ya kalau dibalikan begitu. Orang-orang kafir adalah orang-orang yang mereka ketika diberi peringatan sama saja antara diberi peringatan dengan tidak diberi peringatan, mereka tetap tidak beriman. Kalau kita balik, orang yang diberi peringatan dan tidak diberi peringatan, mereka sama saja, mereka adalah orang kafir, gitu kan? Yang bahasa Indonesianya dulu dapat nilai bagus ya, coba. Di dalam pelajaran bahasa Indonesia itu ada kalimat susun balik. Ya, jadi kalimatnya disusun balik. Ya. Oke? Nah, kalau kalimatnya kita ganti, Bapak Ibu, jadi ngeri-ngeri sedap. Ya. Itu kalimat
diberi peringatan dan tidak diberi peringatannya, coba diganti dengan kalimat ngaji. Orang yang kalau ngaji dengan tidak ngaji sama saja. Jadi ngeri enggak? Makanya Bapak Ibu rahimahullah, kalau kita menjadi orang yang rajin ngaji, rajin menuntut ilmu, efek yang pertama apa? Perbedaan dari sebelum ngaji dengan sesudah ngaji. Ini kan malam ini kita mau belajar nih. Belajar apa? Tentang keutamaan 10 hari bulan Dzulhijjah. Buat orang kafir, Bapak Ibu, sama saja. Hari itu nggak ada bedanya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ya tetap kayak gitu. Sibuk dengan dunianya. BP7, berangkat pagi, pulang-pulang. Berangkat pagi, pulang petang-petang, penghasilan pas-pasan gitu. Yang dipikir dunia gitu. Di surat Muhammad itu kan digambarkan kondisi orang kafir. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus shalihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Kemudian Allah menggambarkan kondisi orang kafir. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru maswal lahum. Orang-orang kafir itu, Bapak Ibu, orang-orang kafir, mereka itu makan minum sebagaimana binatang ternak minum. Kerjaannya cuma gitu. Wan naru maswal lahum. Kemudian tempat mereka adalah neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka upaya kita untuk menjadikan diri kita berbeda, salah satunya hadir di tempat ini, dan setelah mengilmui tentu memperlakukannya beda apa sama? Iya, jangan sampai kita sudah ngaji kemudian tadi perlakuannya nanti terhadap apa yang kita ngaji itu sama gitu. Enggak beda gitu. Nanti kena ancaman. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Karena ini kan sebentar lagi kita akan berjumpa dengan hari-hari istimewa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Fajr ayat yang kedua. Apa bunyinya ayat yang kedua? Kalau ayat yang pertama hafal ya. Wal fajr. Yang kedua walayalin asyr. Apa artinya itu Pak Bu? Walayalin asyr artinya apa? Layalin itu kan jamak dari lail. Lail. Satu malam. Bahasa Arab kalau mau dibikin dua tinggal ditambah alif sama nun di belakang menjadi lailani. Kalau banyak layadun. Kenapa di situ layadin? Karena didahului dengan wawu qasam. Wawu di situ Bapak Ibu adalah wawu qasam, wawu sumpah yang artinya bukan dan tapi demi. Tandanya apa? Tandanya isim setelahnya jer. Di situ tandanya kasroh. Kasroh gitu. Jadi wal fajri tidak ada wal fajro atau wal fajru. Jadi kalau jenengan bersumpah Bapak Ibu itu wallahi harus kasroh belakangnya. Karena kalau wallahu atau wallaha wawunya bukan huruf sumpah lagi tapi artinya menjadi dan. Aku bersumpah wallahu itu bukan sumpah. Dan Allah artinya bukan demi Allah. Kalau mau demi Allah, wallahi. Wallahi, demi Allah. Ya, demi Allah. Dan Bapak Ibu rahimahullah, yang boleh bersumpah dengan makhluk itu hanya Allah saja. Jadi kalau ada orang bersumpah, wallahi wa rasulihi, demi Allah dan demi Rasulnya, boleh enggak? Yang pertama boleh, yang kedua sekalipun atas nama Rasul. Karena yang boleh bersumpah dengan nama makhluk itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita semua makhluknya hanya boleh bersumpah dengan nama Allah saja. Kalau sesuatu itu digunakan menjadi sumpah, berarti penting apa mboten Bapak Ibu? Dan Allah Subhanahu wa taala
hampir menggunakan semua waktu untuk bersumpah. Coba waktu itu apa saja waktu itu? Ada pagi, ada sore, ada siang, ada malam. Semuanya itu hampir digunakan oleh Allah untuk bersumpah. Kalau yang waktu malam apa? Belai. Yang waktu pagi tadi wal fajri. Ada lagi pagi. Duha itu udah menjelang siang Bapak Ibu. Pagi wasubahi. Nggih? Iya. Kalau yang menjelang siang wadduha, yang siang sekalian wan nahari. Kan gitu. Yang sore wan asri. Kan ada yang menerjemahkan sebagai demi waktu asar. Waktu asar kan sore. Bapak Ibu rahimahumullah, kalau Allah menjadikan nama-nama waktu sebagai sumpah berarti itu pasti penting. Nggih, pasti penting. Dan di ayat kedua kemudian Allah menggunakan layalin asyr, malam-malam yang 10 juga untuk bersumpah. Berarti layalin asyr, malam yang 10 itu adalah sesuatu yang penting juga. Dan kalau Bapak Ibu membaca tafsir Ibnu Katsir, layalin asyr, malam yang 10 itu kemudian ditafsirkan 3. Nggih. Yang pertama adalah 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Yang kedua 10 hari di awal bulan Muharram. Yang ketiga 10 hari di awal bulan Ramadan. Bukan di akhir, di awal. Tapi nanti ada yang menafsirkan 10 hari di akhir bulan Ramadan. Karena nanti Bapak Ibu ada yang membandingkan mana yang lebih baik antara 10 hari di awal bulan Dzulhijjah dengan 10 hari di akhir bulan Ramadan. Ada yang membandingkan. Kira-kira bagus mana Bapak Ibu? Bagus mana? Lebih utama mana? 10 hari di awal bulan Dzulhijjah atau 10 hari di akhir bulan Ramadan? Nah, itu jawabannya, okay? Sudah dijawab sama Ustadz Anang. Para bunda dengar nggak? Para bunda dengar nggak? Jadi kalau Ramadan lebih utama malamnya, kalau Dzulhijjah lebih utama siangnya. Terjawab nggih? Ya, jadi nggak usah pantang-pantangan mana yang lebih baik. Jawabannya sudah kita ketahui. Bapak Ibu rahimahullah, tentang 10 hari di bulan Dzulhijjah ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ayo, sudah saya kasih tahu ya. Radhiyallahu anhu apa radhiyallahu anha? Radhiyallahu anhuma. Loh, iya, karena Ibnu Abbas itu adalah putranya Abbas. Abbas itu sahabat atau bukan? Sahabat. Nggih? Ibnu Abbasnya sahabat bukan? Sahabat juga. Maka ketika kita menyebut Ibnu Abbas, belakangnya doanya radhiyallahu anhuma. Radhiyallahu anhuma. Karena yang kita doakan adalah sahabat Abdullah bin Abbas dan sahabat Abbasnya. Jadi kita sebut radhiyallahu anhuma. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fiha ahabbu ilallahi min hadhihi al-ayyam." Saya baca sampai selesai dulu. Yakni ayyamul ashr. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin
tidak ada hari-hari. Tidak ada hari-hari. Al-amalus shalihu fiha. Amal soleh di dalamnya. Di dalam hari-hari itu. Ahabbu ilallahi, paling dicintai. Paling dicintai oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Min hadhil ayyam, dibandingkan dengan amal di hari-hari ini. Apa yang dimaksud? Yakni ayyamul ashr. Apa hari yang dimaksud Bapak Ibu? Ayyamul ashr. Itu sudah definitif. Yang dimaksud bukan 10 hari terakhir bulan Ramadan, bukan 10 hari di awal bulan Muharram, tapi 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Definitif. Bapak Ibu rahimahumullah, maka kemudian sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Wahai Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Apakah amal-amal soleh di hari itu lebih Allah cintai daripada jihad fi sabilillah? Coba Bapak Ibu, pertanyaannya, kenapa sahabat langsung menyebut amal jihad fi sabilillah sebagai perbandingan amal soleh di hari-hari di 10 hari awal bulan Ramadan? Kenapa tidak menyebut 5 rukun Islam? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Kenapa tidak menyebut rukun Islam, tapi langsung menyebut jihad fisabilillah? Coba, kenapa? Ayo Bapak Ibu, jenengan, menurut saya jenengan kalau tidak berjihad bisa masuk surga? Jenengan kalau tidak berjihad bisa masuk surga enggak? Loh, ada sahabat yang beliau itu orang Badui hanya diajari surat Az-Zalzalah oleh Rasulullah. Senang banget Pak Bu, diajari surat Az-Zalzalah. Yang disenangi yang mana? 2 ayat terakhir. Nopo? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Itu seneng banget itu. Pokoknya aku gawe apik dihitung dibalasi oleh Allah. Membuat maksiat, berbuat kejahatan juga dibalasi oleh Allah. Coba. Jadi kenapa tidak disebut rukun Islam oleh para sahabat? Langsung menyebut amal jihad fi sabilillah, Bapak Ibu. Padahal amal jihad itu masuk rukun Islam enggak? Enggak, gimana? Ini yang mestinya kita ilmui. Karena kalau ditanya, kalau orang tidak berjihad, dia bisa masuk surga enggak? Bisa, asal dia melakukan seluruh rukun Islam. Gini Bapak Ibu sudah pernah kita ibaratkan rukun Islam. Sayangnya ini gelasnya sudah saya lubangi. Ada yang belum dilubangi Pak? Nih Bapak Ibu, nanti kalau ibaratnya ini jadi nggak enak masalahnya. Rukun Islam itu ibarat 5 jari kita, nggih. Rukun Islam itu ibarat 5 jari kita. Ini Islamnya, nggih. Ketika 5-5-nya menggenggam, kuat apa tidak? Kuat. Ketika tidak haji, ya, ini syahadat, ini sholat, zakat, puasa, haji. Okay? Ketika jenengan tidak haji, ketika tidak puasa, ketika tidak zakat, ketika tidak sholat, okay? Paham sampai di sini, Bapak Ibu? Kenapa sholat kemudian menjadi batasan seseorang itu kafir atau beriman? Batasannya adalah sholat. Okay. Tapi ya jangan kemudian ngesuknya para puasa itu gagal paham. Karena begini, sebagian orang juga gagal paham, Bapak Ibu. Kenapa? Ketika bicara tentang haji, nun sewu, jenengan yang rawuh di sini niat haji apa mboten? Anda udah ngaji sama saya. Yang belum itu bahaya Bapak Ibu.
Pura-pura ustaz buat hidup sehari-hari aja susah, apalagi mikirin haji. Toh haji itu wajib bagi yang mampu kan gitu. Ilmunya kan baru sebatas itu. Tapi Bapak Ibu, walaupun dia wajib bagi yang mampu, dia itu masuk rukun. Jadi kalau orang tidak pernah berniat melaksanakan haji, berarti dia sudah, kalau nanti mati, dia sudah haji belum? Ya kan? Kalau sudah berniat, nanti kalau dia meninggal kan orang itu sesuai dengan niatnya. Berarti dia sudah dicatat melakukan ibadah haji. Bayangin Bapak. Nah, kenapa sahabat itu langsung menyebut jihad fi sabilillah sebagai perbandingan amal di hari-hari ayyamun asyr? Maka Bapak Ibu rahimakumullah, saya bacakan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada orang datang kepada Rasulullah. Qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ya'dilul jihad fi sabilillah azza wa jalla." Amal apa sih yang bisa menyamai amal jihad di jalan Allah? Amal apa coba Bapak Ibu? 5 rukun Islam tadi? 5 rukun Islam tadi? Hah? Ya, Masya Allah. Maka Rasulullah menjawab, la tastati'una. Kalian nggak akan mampu. Berarti amalannya ada nggak Bapak Ibu? Ketika ditanya kepada Rasulullah, ma ya'dilul jihad fi sabilillahi azza wa jalla, apakah ada amal yang bisa menyamai amal jihad di jalan Allah? Kemudian Rasulullah menjawab, la tastati'una. Kalian nggak akan mampu. Berarti amalnya ada nggak? Amalnya ada apa tidak ada pun? Kalian nggak akan mampu gitu. Berarti amalnya ada nggak? Ada, tapi tidak akan mampu. Kalian nggak akan mampu melakukannya. La tastati'una. Ditanya lagi, ya Rasulullah, ada nggak amalan yang menyamai jihad fisabilillah? Nggak ada. Nggak ada. Kalian nggak akan mampu gitu saya bilang. La tastati'una. Kalian nggak akan mampu. Ditanya sampai 3 kali Bapak Ibu. Tapi Rasulullah sang pemimpin agung kemudian memberikan amsalnya, memberikan permisalannya. Okay. Masalul mujahidi fi sabilillah. Perumpamaan orang yang berjihad di jalan Allah. Kamasalis shaim. Sebagaimana orang yang puasa. Al-qaim. Al-qaim. Napa? Orang yang berdiri, maksudnya orang yang sholat. Nanti kan kita jadi memahami makna hadis man qoma dan man soma Ramadan. Itu kan? Man soma Ramadan, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan. Kemudian ada man qoma Ramadan, barang siapa yang berdiri di bulan Ramadan. Soma di siang hari, qoma di malam hari. Siangnya puasa, malamnya sholat. Gitu. Masalul mujahidi fi sabilillah kamatsalis shaim al-qaim. Perumpamaan orang yang berjihad di jalan Allah itu sebagaimana orang yang puasa, satu. Yang kedua al-qaim, dia salat. Yang ketiga al-qaniti bi ayatillah. Al-qanit, menetapi ayat-ayat Allah. Maksudnya minimal tadarus, membaca Al-Qur'an. Hanya itu Bapak Ibu? Hanya itu? Kalimat berikutnya, la yafturu min siyamin wala sholatin. Orang yang puasa itu tidak berbuka. Tidak berbuka. Wala sholatin, dan tidak berhenti dari sholatnya. Jangan kemudian terus bertanya, itu kan haram Ustaz, puasanya nyambung terus. Jangan begitu. Ini maksudnya ilustrasi menggambarkan betapa tingginya derajat amal jihad di jalan Allah. Itu dibandingkan oleh Rasulullah sebagaimana seorang hamba yang dia puasa, dia sholat, dia baca Quran, la yafturu min siyamin wala sholatin. Dia tidak berbuka dari puasanya, tidak berhenti dari sholatnya. Sanggup Bapak Ibu?
Nggih. Ya Allah, Bapak Ibu. Makanya kemarin kan ketika kita sampaikan materi tentang larangan sombong dalam beribadah, salah satu tanda di dalam hati kita ada iman itu adalah kita senang ketika menjumpai kebaikan. Betul, Bapak Ibu? Senang ketika kita menjumpai kebaikan. Nah, salah satu ilustrasi yang saya sampaikan kan ketika kita sholat di satu masjid dan kemudian bacaan imamnya panjang, itu kebaikan apa keburukan? Nah, terus kita senang apa senang? Kan gitu. Ya memang kayak gitu, iman kita itu gitu. Iya, ya Allah, aku lagi gerdak-gerdak, kan malah bacaannya apa kan gitu. Berarti kan iman kita memang masih dalam tanda tanya. Mari kita evaluasi bareng kan gitu. Jadi la yafturu min siyamin wala sholatin. Tidak berhenti dari puasanya, tidak berhenti dari sholatnya, juga tidak berhenti dari baca Qur'annya. Baca Quran wis lembar beres. Nggih, Bapak Ibu. Ya. Betapa mungkin penyakit dalam hati kita banyak dipenuhi kotoran kan gitu. Sehingga kita ketika kita mengkonsumsi sesuatu yang baik malah ada penolakan kan gitu. Ketika baca Quran kan kita sudah sampaikan sebagaimana kita menikmati makanan lezat bergizi dan pasti itu bermanfaat. Kenapa? Ketika kita baca Quran semakin banyak malah semakin semakin ngempos atau semakin betah gitu. Masya Allah. Masih ingat kata-katanya Sayyidina Utsman? Masih ingat? Lau toharat qulubukum ma sabiqtum min kalamillah. Jika hatimu bersih, hatimu suci, engkau tidak akan pernah kenyang dari kalam Allah. Enggak akan pernah kenyang. Pengennya baca, begitu nanti minal jinnati wan nas. Orang terus ngasuk alhamdulillah khatam enggak, langsung panik lagi ke Al-Fatihah. Baca lagi terus begitu. Salafus saleh mencontohkan seperti itu. Bapak Ibu. Kapan orang yang saum, orang yang sholat, orang yang baca Quran ini berhenti dari apa yang dia lakukan? Hatta yarji'ul mujahidu fi sabilillah ta'ala. Sampai orang yang berjihad tadi itu balik lagi ke rumah. Saya kemarin ngisi kajian dengan tema yang sama. Yang saya jadikan perumpamaan itu misalnya orang yang berjihad itu sekarang orang saudara-saudara kita yang lagi haji, lagi haji. Kemarin berangkat tanggal berapa? Yang reguler 15 nih, 15 Mei. Kalau yang plus besok tanggal 4. Yang plus ada juga yang berangkat tanggal 6. Mungkin yang furoda gitu ya. Kira-kira yang furoda saja lah ya. Yang furoda berangkat, terus jenengan di rumah puasa, terus sholat, terus baca Quran orang mandek-mandek, tekan sing kaji furoda balik. Kira-kira apa yang terjadi? Nggih, Bapak Ibu. Iya. Jadi makanya kemudian sahabat langsung membandingkan ketika Rasulullah bersabda min ayyamin al-amalu sholihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam. Mereka tidak membandingkan dengan rukun Islam, tapi langsung membandingkan dengan amalan jihad fisabilillah. Karena seperti ini perumpamaan orang yang berjihad di jalan Allah. Coba Bapak Ibu. Orang berjihad di jalan Allah itu ketika meninggal tidak merasakan sakitnya sakaratul maut kecuali seperti orang dicubit. Iya. Jadi ketika saudara-saudara kita sebagian bawa berita dari Palestina, terakhir Rafah itu pengungsiannya dibom loh. Pengungsian loh. Ya bisa kita bayangkan kepala pisah dari badan, yang dikirim gambar-gambar itu. Kita yang lihat terangsang, tapi sana yang ngalami, ada seorang ibu kehilangan suaminya malah gimana Bu?
Iya, jadi alhamdulillah cara suamiku laku kayak gitu. Santai banget. Nggih. Karena mereka sudah diberi pendidikan dari kecil bahwa syahid itu adalah cara mati yang paling mulia. Bahkan ketika kita bercerita tentang bahwa orang-orang yang wafat diambil nyawanya di surat Al-Munafiqun gitu. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Orang-orang yang meninggal normal Bapak Ibu itu mereka ingin dihidupkan lagi. Tujuannya apa? Supaya mereka bisa bersedekah dan mereka jadi orang-orang yang saleh kan? Ya. Itu sarana sing normal. Tapi kalau orang yang mati syahid ingin dihidupkan lagi, tujuannya apa? Beda, memang beda kelas. Memang beda kelas. Ingin dihidupkan tapi tujuannya ingin perang lagi dan terbunuh lagi, gitu. Bukan untuk bersedekah dan wa'akum minas sholihin, bukan. Tapi supaya perang lagi, tercabik-cabik badannya lagi, syahid lagi, gitu. Iya. Besok itu kan luka-lukanya gitu Pak. Di yaumil akhir itu kayak jadi tanda pangkat. Dan orang melihat, oh itu dulu. Yang meninggalnya syahid, ahlul bala. Sehingga orang-orang yang ketika di dunianya itu tidak terkena siksaan, tidak terkena bala, itu ingin seandainya mereka hidup lagi dan tertimpa siksaan yang sama. Itu orang yang syahid. Pengen Bapak Ibu? Yuk. Masya Allah. Tapi ya Rasulullah masih memberikan perkecualian. Amal jihad fisabilillah. Kita balik lagi ke hadis awal gitu. Karena Rasulullah kemudian menjawab, ya, apakah bahkan dengan jihad fisabilillah ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, badal jihadu fisabilillah. Bahkan dengan amalan jihad di jalan Allah. Illa, nah, pasti ada perkecualian. Pada segala sesuatu pasti ada perkecualian. La ilaha illallah. Itu pasti ada perkecualian. Semua jamaah Masjid Utsman bin Affan ganteng. Nah itu nggak enaknya kecualinya itu ya. Kecuali kalau kalimatnya begini, semua jamaah Masjid Utsman bin Affan ganteng tanpa kecuali. Nah, itu baru. Yang kecualinya jadi mantan gimana ya Mas Budi? Kecualinya apa ini yang disampaikan Rasul? Inna rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'in. Kecuali jika ada seorang laki-laki yang dia keluar bi nafsihi dengan jiwanya wa malihi dan hartanya. Falam yarji min dzalika bi syai'in. Dan kedua-duanya baik nyawanya ataupun hartanya enggak ada yang balik. Apa itu? Syahid. Jadi amalan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah berbanding lurus dengan amalan syahid. Unda-undi gitu loh Pak. Keren enggak? Iya, jadi ibu-ibu lagi masak goreng tempe diniati untuk menyenangkan suami, pahalanya apa Bu? Baru tahu ya? Iya, itu dia. Bapak-bapak bekerja, sekalipun jadi kuli bangunan gitu, yang jadi kuli bangunan, ya, mencari sesuatu nasi, apa sepiring berlian, diniati untuk menafkahi keluarga, itu amal itu lebih Allah cintai daripada jihad fisabilillah. Kapan? Ada batasannya. Ayyamun asyr. Monggo Bapak Ibu dipersiapkan gitu. Dipersiapkan. Apa saja yang bisa dilakukan Ustaz? Itu nanti domainnya Ustaz yang lain. Saya tak nerangkai hadisnya saja. Amalan apa saja nanti Ustaz cuman pas banget. Amal-amal yang dilakukan di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Pekan depan kan pas giliran beliau, saya bagiannya nyampaikan hadisnya. Tapi disiapkan nih Bapak Ibu, disiapkan fisiknya, disiapkan pikirannya, disiapkan duitnya, disiapin nggak nih? Duitnya, iya.
Agama ini tegak oleh 3 unsur. 1, ilmunya para ulama. Yang kedua, hartanya para ahliya. Yang ketiga, doanya para du'afa. Jangan kebalik-balik Bapak Ibu. Jenengan duitnya akeh. Apa sumbangsi Anda Pak untuk agama ini? Aku tak terima dong ngapain. Ada yang salah Pak Tinggi? Iya. Makanya berbahagia Bapak Ibu kalau ada ulama sugih sepejen telu-telunya dilakoni. Ilmunya dia kasihkan, hartanya juga, doanya. Nah tapi Anda wong sing sugih, Anda terimane donga dok. Itu kan domainnya yang ketiga nih Bapak Ibu nih. Nah ngerenjenengan nyong ora telu-telune ya aja lah ya. Minimal yang ketiga ya Bun ya. Doa lagi, ya doa. Makanya nanti Isya kita kembali gitu. Doa kunut nasilah buat saudara-saudara kita di Palestina. Ya, mau paket. Begitu begini, karena saya sudah cerita ya. Jumatan saya kunut nasilah sudah atur di apa nanti rakaat kedua kita kunut nasilah gitu. Sudah siap semua jamaah. Begitu saya kunut nasilah ada yang sujud. Ya kacau akhirnya jamaahnya ya yang dibuat pada sujud. Nanti insya Allah kita kunut nasilah lagi. Monggo kita jeda dan dulu sebelum kita lanjutkan. Aku lupa lihat ada wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Bapak-bapak Ibu, agama ini di urunannya dari 3 golongan. Yang pertama adalah ilmunya para ulama, hartanya para ahliya, dan doanya para du'afa. Nah, kita berharap mudah-mudahan ya paling tidak menjadi yang kedua, ya, paling tidak. Jadi sugih, jadi bisa urun harta. Nah, hartanya untuk sanggup pas ayamul asyad. Jadi boleh nanti disiapkan untuk 10 hari, 1 harinya mau berapa gitu. Di luar infak subuh yang biasa gitu Bapak Ibu. Atau mau diakumulasikan. Jadi jangan sampai kita salah mengambil posisi. Karena kalau berdoa itu kan semua orang bisa melakukan gitu. Nah, kalau orang miskin memang mereka tidak punya apa-apa sehingga mengambil porsi doa. Tetapi keberadaan orang miskin pun ternyata sangat penting karena lebih mustajab doa dari orang-orang miskin ini. Bapak Ibu rahimakumullah, hari-hari yang hendak kita sambut gitu, 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Sekarang sudah tanggal berapa Bapak Ibu? Dzulqa'dahnya 22, berarti pas nih. Pekan depan pas banget. Nanti tinggal request sama Ustaz Juman tentang amalan-amalan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Mungkin nanti yang disampaikan juga sebagian ada amal-amal yang bagi kita kurang populer, tapi itu biasa dilakukan oleh salafus saleh. Dan kita berharap mudah-mudahan menjadi bagian dari kafilah yang kembali mempopulerkan, sehingga umat ini melaksanakan hal yang sama. Ada sebagian nanti, ternyata itu yang Ustaz, ada sebagian. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kembali di awal saya sampaikan ayat tentang vonis untuk orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi nasihat bagi diri saya dan untuk para jamaah sekalian, jangan sampai kita mensikapi hari-hari yang istimewa itu dengan sikap yang sama. Karena salah satu yang membedakan antara 10 hari di awal bulan Dzulhijjah dengan 10 hari di akhir bulan Ramadan sama-sama istimewanya. Kalau Bapak Ibu mau mencari Lailatul Qadar, mencari nih, kan tanggalnya tidak definitif ini. Gini betul? Iya, cari-cari malam ganjilnya. Tapi kemarin Ramadannya mulainya beda, jadi ganjilnya juga agak gimana gitu.
Yang ini Bapak Ibu, yang ini Ayamul Asr itu tanggalnya definitif, jelas. Sudah jelas tanggalnya. Enggak usah nyari-nyari gitu. Nah, itu kalau tidak dimaksimalkan di hari-hari itu eman-eman sekali. Dan mudah-mudahan malam ini kita mulai persiapan. Apa yang hendak kita lakukan, kurikulum apa, nanti yang bisa kita lakukan di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Mungkin bisa ditarget di 10 hari itu hatam Quran gitu. Sakit betul kira-kira 10 hari, berarti 1 hari 3 juz. Gampang begitu caranya supaya panjenengan 10 hari hatam Quran. Oke? Iya, caranya itu di tanggal 1 panjenengan baca juz 1, juz 11, juz 21 gitu. Oke? Nanti hari kedua juz kedua 22, juz kedua 12, 22. Nanti kan pas hari terakhir selesai ya? Selesai, Mbok? Nyambungan? Iya. Gitu. Kalau Bapak Ibu mau rutin menghatamkan Quran dalam waktu 10 hari, caranya begitu. Jadi nanti kalau kembali ke tanggal Masehi, sesuaikan dengan tanggal Masehi. Tanggal 1 membaca juz 1, 11, 21 gitu. Tanggal 2 nanti membaca juz 2, 12, 22. Seperti itu terus. Nanti bacaan kita akan nyambung. Nanti bacaan yang ke-10 nyambung dengan juz 11-nya. Terus seperti itu. 10 hari sekali kita katakan. Okay. Sholat malamnya juga 10 hari nanti mau gimana? Kira-kira itu kan tadi harusnya 3 juz ya sehari ya. Yang sejuznya dilaksanakan pas sholat malam, keren ya. Jadi tinggal sisa 2 juz. Ayo Bapak Ibu gaspol itu meneman 10 hari oh. Jelas tanggalnya jelas. Okay. Jangan sampai hari itu berlalu sia-sia. Karena amal apapun yang panjenengan lakukan, asal itu amal soleh, lebih Allah cintai daripada amal jihad fi sabilillah. Yang tadi persamaan amal jihad fi sabilillah itu seperti orang yang puasa, seperti orang yang sholat, orang baca Quran tanpa henti sampai sang mujahid kembali. Demikian Bapak Ibu. Ini pelajaran tahsin sekalian. Pelajaran tahsin. Jadi roh itu kan huruf yang punya sifat khusus, ya. Sifat khusus. Dia punya sifat yang tidak dimiliki oleh huruf yang lain. Namanya takrir. Takrir. Jadi bergetar. Jadi bukan tapi gitu. Dan dia punya kaidah-kaidah dalam urusan membacanya. Nah, kalau didahului dengan kasrah baris bawah itu dibaca tipis, dibaca tipis. Mungkin tafhim dengan tahkim jadi agak sulit bisa. Jadi dibaca tipis, tapi ada perkecualiannya. Nanti kita samakan gitu. Kalau didahului baris atas, dhammah atau fathah dibaca tebal, dibaca tebal. Tapi ada yang didahului baris bawah dibaca tebal. Ketika awalnya itu hamzah wasol. Contohnya dalam surat Al-Fajr. Iru itu bukan tapi iru dibaca tebal, perkecualiannya gitu. Pembahasan huruf roh panjang. Tapi kalau akbar tebal apa tipis? Akbar. Tapi Bapak Ibu itu berlaku ketika kita membaca Al-Quran gitu. Kalau adzan gimana? Ayo. Okay. Ilmu tajwid itu berlaku ketika membaca Al-Quran. Kan gitu, jadi pena. Gitu. Iya kan, baca hadis itu ya tidak, ilmu tajwid tidak perlu ketika membaca hadis. Ketika adzan gimana? Oke, nanti ditanyakan kepada ustaz yang lain ya. Ketika membaca adzan itu gimana? Akbar apa akbar? Gimana? Buat PR dengan dia. Ya, PR, Masya Allah. Aku lupa lihat dan astagfirullah.
itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.